tiba-tiba si teman kita ini disuruh lagi untuk mengikuti wawancara ya teman-teman. Dikatakan oleh si teman kita ini wawancara yang diikutinya itu adalah wawancara untuk jalur ekspres seperti itu. Jadi wawancaranya itu ketika ikut wawancara dia bisa dinyatakan langsung lulus, bisa siap berangkat tanpa ada proses yang ini itu. Jadi kayak yang pernah gue bahas dulu itu, yaitu adalah berangkat ke Jepang jalur golden ticket. Nah, jadi si teman kita ini dia bilang itu wawancara untuk berangkat jalur ekspres seperti itu ya. Jadi bisa langsung cepat berangkat. Action, minasan konnichiwa, pau desu. Oke guys, di video kali ini kita akan ngebahas yaitu tentang bekerja di Jepang ya teman-teman. Nah, di video kali ini gue akan menceritakan sebuah pengalaman dari salah seorang teman kita yang bercerita kepada gue ya teman-teman. Dan si teman kita ini meminta gue untuk membagikan pengalamannya ini kepada teman-teman yang nonton video gue, agar teman-teman yang nonton video gue itu bisa mendapatkan tambahan referensi. Video ini ditujukan bagi teman-teman yang sekarang lagi ada di Indonesia yang ingin berangkat ke Jepang, maupun bagi teman-teman yang sekarang lagi ada di Jepang terus ingin pindah job atau ingin pindah visa seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi ya si teman kita ini dia itu mencari job di FB ya teman-teman, dan dapatlah tawaran job itu di bidang perhotelan untuk visa engineer ya teman-teman. Nah, jadi ya teman-teman, visa engineer atau visa Gijinkoku ini ya teman-teman tentunya adalah visa yang sangat menarik sekali. Kenapa menarik sekali? Karena visa Gijinkoku ini memiliki banyak keuntungan ketimbang visa Tokutegi no Ichigo ya teman-teman. Biasanya orang-orang yang sekarang lagi ada di Indonesia, yang sekarang lagi yang sudah berkeluarga, yang punya istri dan anak, biasanya ketika mereka ingin pergi ke Jepang, mereka menargetkan visa engineer atau visa Gijinkoku untuk berangkat ke Jepang. Kenapa? Karena visa Gijinkoku itu ketika teman-teman sampai di Jepang, teman-teman bisa mengajak keluarga untuk tinggal bareng datang ke Jepang ya teman-teman, datang dan tinggal bareng ke Jepang. Bisa mengundang istri, bisa mengundang anak seperti itu ya. Jadi tinggalnya bareng seperti itu. Berbeda dengan visa Tokutegi no Ichigo yang mana teman-teman tidak bisa mengundang keluarga dengan menggunakan visa Kazoku Taizai. Teman-teman hanya bisa mengajak keluarga datang pergi liburan ke Jepang seperti itu, tetapi tidak bisa tinggal bareng dalam jangka waktu yang lama. Nah, maka dari itu kebanyakan teman-teman kita yang sekarang sudah menikah dan masih ada di Indonesia, mereka ketika ingin pergi ke Jepang, mereka itu targetnya visa engineer seperti itu. Nah, selain itu juga ya, untuk visa engineer atau Gijinkoku ya teman-teman ya, itu masa izin tinggalnya lebih lama ya teman-teman. Jadi Gijinkoku itu bisa diperpanjang terus sampai tanpa batas waktu tertentu ya teman-teman, tanpa ada batasan waktu. Jadi teman-teman bisa perpanjang terus visanya seperti itu sampai teman-teman bosan atau sampai teman-teman mau jadi permanen seperti itu, bisa diperpanjang terus. Dan juga untuk izin tinggalnya sendiri, jangka izin tinggalnya sendiri itu juga panjang ya teman-teman. Kalau Gijinkoku teman-teman itu bisa mendapatkan izin tinggal sampai 5 tahun ya teman-teman. Jadi teman-teman itu hanya perlu memperpanjang visa teman-teman sekali 5 tahun saja seperti itu. Berbeda dengan Tokutegi no dan magang ya teman-teman. Kalau Tokutegi no dan magang kan visanya Zaru card-nya itu harus diperpanjang setiap tahun, sekali setahun harus diperpanjang seperti itu. Nah, kalau Gijinkoku bisa diperpanjang diperpanjang sekali 5 tahun seperti itu ya, tergantung lah. Kadang ada Gijinkoku itu kita dapatnya cuma setahun, kadang ada yang dapatnya cuma 3 tahun, ada yang dapat sampai 5 tahun ya teman-teman. Berbeda-beda lah tergantung perusahaannya. Cuma umumnya Gijinkoku itu dapatnya 5 tahun seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi maka dari itu teman-teman kita itu sangat prefer sekali untuk sangat ingin sekali mengambil visa Gijinkoku, karena ketika dia berangkat dengan menggunakan visa Tokutegi no Ichigo, dia belum bisa membawa keluarga sampai dia lulus ujian Tokutegi no Nigo seperti itu. Sementara untuk mengikuti ujian Tokutegi no Nigo, teman-teman harus punya pengalaman dulu seperti itu kan, harus jadi leader dulu segala macam, syaratnya cukup ribet seperti itu ya. Belum lagi harus lulus ujian dulu, yang mana ujian Tokutegi no Nigo itu bisa dibilang cukup sulit seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi balik lagi ke cerita teman kita tadi ya teman-teman. Jadi setelah dia menghubungi salah seorang agent ya yang ada di FB ya teman-teman ya, dia itu mulai berkomunikasi, menceritakan bagaimana tentang jobnya, tentang seperti itu ya, komunikasilah dengan job dan kondisi dia seperti itu, dan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi seperti itu ya. Nah, dia menghubungi, anggaplah agent ini namanya agent A ya teman-teman, agent A. Nah, ketika dia komunikasi dengan staff yang dihubungi, yaitu si agent A ya teman-teman, lalu dia itu dioper ya teman-teman, dioper ke bapak salah seorang yang disebut bapak, nggak tahu dia juga lupa namanya bapaknya siapa, kita sebut saja namanya bapak B ya teman-teman ya. Jadi dioper ke si bapak B ini, kata agensi A, bapak B ini punya LPK di Indonesia seperti itu. Nah, karena si teman kita ini merasa si bapak B ini punya LPK, oh ternyata
aman nih, terpercaya nih, seperti itu kan. Artinya ini dia nggak salah kontak, seperti itu ya teman-teman. Nah, sebagai kita orang yang ingin berangkat ke Jepang ya teman-teman, tentunya kita harus tahu dong profil dari agen yang memberangkatkan kita ini, seperti itu, agar kita lebih yakin lagi kalau ini bukan tipu-tipu. Karena sekarang kan tipu-tipu itu banyak ya teman-teman. Takutnya nanti kita udah bayar sejumlah uang, ternyata nggak berangkat ke Jepang, seperti itu kan, rugi, seperti itu ya. Udah nggak berangkat ke Jepang, uang hilang, seperti itu. Nah, jadi si teman kita ini bertanya ke Bapak B tadi gitu kan, tentang LPK-nya, seperti itu, profil LPK-nya, seperti itu. Nah, dia menanyakan tentang di mana lokasi LPK-nya, seperti itu. Nah, ternyata si Bapak B ini tidak memberikan lokasi LPK-nya, seperti itu. Nah, di situ udah muncul keanehan yang pertama ya teman-teman ya. Nama LPK-nya juga tidak diberitahu, lokasi LPK-nya juga tidak diberitahu, seperti itu. Jadi yang dia tahu itu dia punya LPK di Indonesia, cuma sampai sebatas itu aja, seperti itu kan. Padahal kan kalau misalnya kita tahu nama LPK-nya, misal seperti itu ya, nama LPK-nya, lokasi LPK-nya, minimal kita bisa cek apakah ini memang benar-benar LPK sungguhan, apakah ini memang LPK SO, seperti itu ya. Jadi kan kita bisa makin anshin, seperti itu. Nah, keanehan pertama terjadi di sana ya teman-teman. Nah, teman kita ini tetap melanjutkan prosedur yang diarahkan. Setelah beberapa hari, si teman kita ini dijadwalkan untuk wawancara ya teman-teman. Nah, dalam wawancara itu ada 8 orang yang ikut wawancara, seperti itu. Nah, ketika wawancara, dia diwawancara interview satu-satu ya teman-teman. Lalu keluarlah pengumuman wawancara. Di situ dinyatakan kalau 8 orang itu semuanya lulus, seperti itu. Nah, biasanya kan ketika kita wawancara ya adalah beberapa kondisi yang mana dalam satu grup wawancara itu ada yang tidak lulus, seperti itu ya. Nah, mungkin dalam kondisi teman kita ini dia bisa jadi dia memang lulus semua karena mungkin hotelnya butuh orang, seperti itu, kita nggak tahu. Tetapi dari 8 orang yang ikut wawancara semuanya dinyatakan lulus, seperti itu ya teman-teman. Kita nggak tahu apakah itu orang bayaran atau memang benar-benar orang yang ikut mensetsu atau ikut wawancara seperti teman kita ini, kita nggak tahu, seperti itu. Nah, setelah wawancara umumnya kan kita setelah itu kalau misalnya dinyatakan lulus, proses selanjutnya adalah tanda tangan kontrak, seperti itu ya teman-teman. Dan sembari kontraknya turun, tentunya kita akan menyiapkan dokumen-dokumen yang kita perlukan, yang kita harus kita serahkan, seperti itu, misalnya paspor, seperti itu ya teman-teman ya, atau misalnya dokumen-dokumen lain, seperti itu. Tentunya itu bisa kita lakukan sembari menunggu kontrak, seperti itu ya teman-teman. Nah, selang beberapa hari sambil menunggu kontrak itu ya teman-teman ya, tiba-tiba si teman kita ini disuruh lagi untuk mengikuti wawancara ya teman-teman. Dikatakan oleh si teman kita ini, wawancara yang diikutinya itu adalah wawancara untuk jalur ekspres, seperti itu. Jadi wawancaranya itu ketika ikut wawancara dia bisa dinyatakan langsung lulus, bisa siap berangkat tanpa ada proses yang ini itu. Jadi kayak yang pernah gue bahas dulu itu, yaitu adalah berangkat ke Jepang jalur golden ticket. Nah, jadi si teman kita ini dia bilang itu wawancara untuk berangkat jalur ekspres, seperti itu ya. Jadi bisa langsung cepat berangkat. Nah, di situ adalah keanehan yang kedua ya teman-teman. Dari sepengetahuan gue selama gue menghadapi orang-orang yang berangkat ke Jepang dan pengalaman gue di Jepang, tidak ada yang namanya proses ekspres itu ya teman-teman, karena proses itu semuanya sama saja, seperti itu, maupun prosesnya ekspres maupun tidak ya. Pengajuan dokumen untuk ke Jepang itu semuanya ditentukan oleh pihak imigrasi. Nah, itu adalah keanehan yang kedua ya teman-teman. Nah, setelah beberapa hari setelah teman-teman kita ini diajak selesai wawancara yang katanya jalur ekspres tadi ya teman-teman, setelah itu si pihak agen meminta si teman kita ini untuk menyiapkan dokumen yang harus dipersiapkan untuk pengajuan COE. Salah satunya si teman kita ini diminta untuk membuat paspor, seperti itu ya teman-teman, agar nanti COE-nya bisa di-apply, seperti itu ya. Nah, selain dia menyuruh untuk menyiapkan dokumen, si teman kita ini diminta untuk menyiapkan uang sebesar 50 juta, seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi di sini keanehan ketiganya itu muncul. Padahal kita di sini masih belum ada kejelasan tentang kontrak belum, COE belum, tetapi sudah bicara soal uang, seperti itu. Sebenarnya sih tidak ada masalah tentang bicara uang, seperti itu. Cuma biasanya kalau prosedur yang baik, yang bagus itu ya teman-teman, misalnya ketika sebelum berangkat atau COE udah terbit diminta biaya, mah itu wajar, seperti ini ya. Tapi di sini di awal dia sudah meminta uang 50 juta. Dan menurut gue untuk proses berangkat ke Jepang dengan menggunakan visa Gijin Koku sebesar 50 juta itu menurut gue cukup mahal ya teman-teman. Kalau teman-teman bandingkan dengan misalnya proses berangkat Tokute Gino secara mandiri, gue rasa memang nggak sampai 50 juta ya teman-teman, karena
setelah gue hitung-hitung ya, kalau menurut video yang gue bikin di beberapa tahun yang lalu, atau 2 tahun kalau nggak salah, 2 tahun yang lalu, kalau gue hitung-hitung untuk berangkat Tokute Gino aja secara mandiri itu nggak sampai menghabiskan uang 15 juta ya teman-teman, kira-kira 10 juta lebih lah, nggak sampai 15 juta, bahkan nggak sampai 20 juta. Nah, masa kita yang ingin berangkat dengan menggunakan visa Kijenkoku aja itu dimintai uang 50 juta, kan terlalu mahal ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita kontak TSK langsung atau langsung direct ke perusahaan, gue rasa nggak akan semahal ini loh. Kalau misalnya itu pun include tiket ya paling mahal 10 atau 15 deh gue rasa gitu loh. Nah, jadi di sini teman kita diminta untuk menyiapkan uang 50 juta seperti itu. Karena keberatan dengan biayanya, si teman kita ini merasa kebingungan seperti itu kan. Nah, setelah dia mengikuti prosesnya ya teman-teman, tiba-tiba dia dapat kabar kalau COE dia sudah diajukan seperti itu. Nah, di sini adalah keanehan keempat ya teman-teman. COE-nya sudah diajukan padahal kontrak aja belum turun seperti itu. Padahal kan kontrak ini adalah bukti atau kesepakatan yang kita bikin bersama dengan perusahaan. Kalau kita setuju nih dengan ketentuan perusahaan, misalnya kamu kerja di sini, gaji kamu segini, jam kerja kamu segini, lembur kamu segini, nanti total yang kamu dapatkan segini. Pokoknya dijelaskan semua detail dalam kontrak. Sementara kita aja belum menerima kontrak tapi COE sudah turun seperti itu. Itu aneh sekali ya teman-teman, karena tanpa adanya kontrak COE tidak bisa diproses ya teman-teman, dan itu memang nyata. Kenapa demikian? Gue pun ketika waktu melakukan pengurusan pergantian visa dari Tokute Gino Ichigo ke Tokute Gino ya teman-teman, waktu itu pihak imigrasi meminta kontrak baru ya teman-teman. Jadi tanpa adanya kontrak visa tidak bisa diganti seperti itu. Nah, gue rasa begitu pula dengan COE ya teman-teman. Tanpa adanya kontrak COE belum bisa di-apply karena kan kita belum sepakat nih, belum setuju akan apapun. Masa kita tiba-tiba sudah diajukan untuk dokumen kita sudah masuk ke imigrasi untuk pengajuan COE, itu sangat tidak masuk akal sekali ya teman-teman. Kita belum tahu nih, kita belum memiliki atau belum membuat kesepakatan, dan kita juga belum memiliki keterikatan dengan perusahaan karena kan kontrak aja belum seperti itu. Kontrak itu kan, tanda tangan kontrak itu kan merupakan bukti kalau kita setuju akan menjalin kerjasama dengan perusahaan seperti itu. Nah, di situ adalah keanehan yang terakhir ya teman-teman. Jadi si teman kita ini bilang ke gue, "Bang, gue lagi nunggu COE nih, tapi gue belum tanda tangan kontrak. Emang wajar ya COE diterbitkan sebelum kontraknya turun seperti itu?" Nah, tentunya hal ini tidak wajar ya teman-teman. Nah, jadi karena si teman kita ini merasakan terlalu banyak keanehan dalam proses dia job matching ya teman-teman, makanya dia minta saran ke gue seperti itu. Nah, bagaimana pendapat gue? Pendapat gue adalah kalau kita lihat dari yang awal tadi ya teman-teman, di sini aja dari keanehan pertama aja udah jelas seperti itu. Ada seseorang yang mengaku dia punya LPK di Indonesia tetapi dia tidak mau memberikan alamat, nama, lokasi di mana LPK-nya. Itu kan aneh sekali. Bagaimana kita bisa percaya dengan orang yang cuma bilang gue punya LPK loh, gitu loh. Terus teman-teman tanya alamatnya di mana? Oh, kami nggak bisa beritahu. Bagaimana mungkin kita bisa percaya dengan orang yang seperti itu ya teman-teman? Tentunya itu akan menimbulkan kecurigaan ya teman-teman ya. Nah, yang keanehan kedua itu adalah tentang wawancara ya teman-teman, wawancara jalur ekspres. Bagaimana mungkin ada sistem yang namanya jalur ekspres? Kita kalau berangkat ke Jepang secara prosedural ya teman-teman, semuanya sama teman-teman, nggak ada yang dispesialkan, nggak ada yang dikhususkan seperti itu. COE tetap diurus oleh pihak imigrasi secara berurutan, yang makan waktu sekitar 2 atau 4 bulan ya teman-teman ya. Nggak mungkin teman-teman itu bayar sejumlah uang, tetapi teman-teman nanti berangkatnya cepat, itu nggak ada ya teman-teman. Gue udah pernah bahas ini di video sebelumnya, teman-teman bisa cek aja tentang ke Jepang dengan jalur golden ticket ya, gue udah pernah bahas. Ini sangat tidak masuk akal sekali. Selanjutnya adalah tentang biaya ya teman-teman. Ketika si agent minta biaya 50 juta, gue mengatakan kepada teman kita untuk skip aja, karena untuk proses-proses berangkat ke Jepang biaya di atas 30 juta itu menurut gue mahal ya teman-teman, kecuali mungkin teman-teman berangkatnya lewat LPK seperti itu ya. Ini katanya agent yang memberangkatkan orang seperti itu, terlepas dia dari LPK atau apapun, kita nggak TSK atau apapun, kita nggak tahu seperti itu. Tetapi untuk Gijinkoku menurut gue terlalu mahal. Biasanya gue selalu menyarankan kepada teman-teman itu yang ingin berangkat ke Jepang, kalau sekiranya pun masuk LPK, carilah LPK yang biayanya itu standar 30 atau 35 lah seperti itu. Kalau 40 gue rasa juga cukup mahal kalau lewat LPK. Tetapi kalau yang lewat mandiri, lewat LTSK ya teman-teman ya, secara mandiri, kalau sekiranya pun diminta biaya, gue
targetkan biayanya itu tidak lebih dari 15 juta atau 20 juta. Karena kalau misalnya bayar TSK pun yang minta pakai Shokaivi ya teman-teman, seenggaknya biaya 15 juta lah itu masih masuk akal seperti itu ya teman-teman. Ya, jadi ketika dia minta uang 50 juta itu gue sarankan untuk skip aja seperti itu. Karena di sini kita mencari uang gitu, bukan mengeluarkan uang. Memang betul sih kita itu butuh modal untuk berangkat, tetapi kalau 50 juta kan di Indonesia mau dicari di mana, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, yang keanehan terakhir itu adalah kontrak tadi. Kontrak yang belum keluar, belum dibikin, belum ditandatangan, tapi COE sudah turun seperti itu. Nah, hal ini yang makin membuat gue merasa tidak yakin ini beneran job atau seseorang yang memanfaatkan ketidaktahuan orang lain karena si orang ini ingin berangkat ke Jepang seperti itu. Jadi ketidaktahuan itu dimanfaatkan oleh orang oknum-oknum yang ingin memeras atau menipu seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi barangkali ya si teman kita ini berharap kalau misalnya ada teman-teman kita yang mungkin memiliki pola yang sama dengan teman kita ini, untuk berhati-hati seperti itu, karena jangan sampai nanti cuma tergoda dengan jenis visa yang bagus, gaji yang besar, tiba-tiba teman-teman itu ingin berangkat ke Jepang dengan cara-cara yang kurang masuk akal seperti itu ya. Nah, jadi di sini diharapkan teman-teman itu hati-hati dalam memilih job seperti itu. Hati-hati dalam memilih TSK, hati-hati dalam menghubungi agen seperti itu, karena penipuan untuk berangkat ke Jepang itu sudah semakin banyak ya teman-teman. Banyak banget modusnya, itu bermacam-macam seperti itu. Nah, jadi kalau sekiranya teman-teman itu diminta sejumlah uang, itu kalau misalnya uangnya terlalu besar nominalnya, sebaiknya skip aja. Atau kalau misalnya diminta uang pun bikinlah sebuah perjanjian yang mana nanti uangnya itu dibayarkan setelah COE-nya turun seperti itu ya teman-teman. Pokoknya teman-teman itu sebisa mungkin hindari hal-hal yang ayashi atau aneh seperti itu agar teman-teman tidak tertipu. Nah, jadi di sini ya lebih kurang seperti itu ya kisah dari salah seorang teman kita yang mau berbagi pengalamannya tentang matching job secara aneh seperti itu, maksudnya prosedur yang aneh seperti itu. Semoga hal ini bisa menjadi referensi juga buat teman-teman untuk menghindari teman-teman dari modus-modus yang aneh-aneh seperti ini, untuk menghindari teman-teman dari penipuan seperti itu, agar teman-teman tidak tertipu ketika teman-teman ingin berangkat ke Jepang seperti itu ya. Nah, jadi lebih kurang seperti itu informasi yang bisa gue sampaikan kepada teman-teman. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan jadi referensi buat teman-teman. Kalau sekiranya teman-teman masih punya pertanyaan, silahkan aja tulis di komen, gue bakal jawab sebisa mungkin, dan sampai ketemu di video berikutnya. Cut.